Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kakak Alman, dalam channel Sang Tutor, ya teman-teman. Pada video kali ini, Kakak akan membahas materi matematika peminatan kelas 10, tepatnya di pertidaksamaan eksponen berbentuk kuadrat, ya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, materi ini adalah merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Saya pernah bahas tentang persamaan eksponen, ya. Ini adalah pertidaksamaan eksponen teman-teman, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soalnya teman-teman, kita lihat dulu ini ada sedikit teori ya untuk sebelum membahas soal-soalnya. Yang pertama adalah teman-teman, kita lihat di sini ada namanya masalah ya. Apa masalahnya teman-teman di materi ini adalah kita menentukan himpunan penyelesaian ya, seperti itu. Oke, apalagi yang kedua adalah masalah bentuk umum teman-teman ya. Ini teman-teman, berbentuk persamaan kuadrat A, P pangkat Fx pangkat 2 tambah B kali P pangkat Fx tambah C kecil sama dengan 0. Ini juga teman-teman bisa hilang sama dengannya. Yang kedua adalah tanda lebih besar atau tidak pakai sama dengan, ya seperti itu. Nah teman-teman, soal-soalnya itu ada 6 nomor seperti tadi yang lewat barusan ya. Langkah-langkah penyelesaian masalah adalah teman-teman ini. Pertama, lakukan pemisalan Y sama dengan P pangkat Fx. Jadi ini teman-teman yang dalam kurung dimisalkan dengan variabel baru, anggaplah adalah Y teman-teman ya, sehingga nanti berbentuk persamaan kuadrat seperti ini ya. Nah sorry ya, ini bukan ini tapi seperti ini teman-teman. Nah lakukan cara faktorisasi untuk menentukan nilai Y. Jadi cari pembuat nolnya dari persamaan kuadrat tersebut. Yang ketiga adalah nilai Y dikembalikan ke persamaan Y sama dengan Pfx untuk menentukan nilai X. Yang keempat adalah letakkan nilai-nilai Y ke garis bilangan, lalu uji setiap daerah pada garis bilangan itu ya. Gampang sekali teman-teman ya, sangat gampang. Nah, oke. Kita masuk ke pembahasan soal. Kita mulai soal dari nomor 1. Ya, kita mulai soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, teman-teman, kita jawab sama-sama. Oke. Caranya adalah kita pertama-tama rubah dulu teman-teman ya. Kita rubah dulu bentuknya sehingga berbentuk persamaan seperti ini ya. Seperti persamaan ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman rubah dulu. Oke, di sini adalah penyelesaian atau jawaban ya. Nah, oke, pertama-tama teman-teman adalah kita rubah dulu persamaannya ya. Oke, rubah dulu bentuknya. Nih. Nah, 2 pangkat 2x tambah 1 rubah menjadi begini. 2 ya, pangkat 2x dikali dengan 2 pangkat 1. Karena perkalian pangkatnya dijumlah teman-teman ya. Ditambah dengan 2 pangkat x baru dikurangi dengan 3 lebih kecil sama dengan 0, 1 ya. Nah, berikutnya teman-teman, ini kan 2 pangkat 1 bisa dipindahkan ke depan, atau 2 pangkat 1 teman-teman sama dengan 2 ya, gitu. Nah, 2 baru ini 2 pangkat 2x, saya bisa tulis begini teman-teman. Saya kurung ya. Saya kurung begini teman-teman. 2 pangkat x nya di dalam, nanti saya pangkat 2-nya di luar teman-teman begini. Nah, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ditambah lagi dengan ini teman-teman, kasih kurung. Berarti 2 pangkat x baru dikurangi dengan 3 lebih kecil sama dengan 0. Kenapa seperti ini? Karena saya mau nanti bentuknya seperti ini teman-teman ya, seperti di atas ini. Oke. Nah, selanjutnya apa? Kita misalkan dengan, setelah kita rubah bentuknya, kita misalkan sekarang. Misalkan dengan yang di dalam kurung itu dengan variabel baru. Ini ya. Misal, oke. Apa dimisalkan teman-teman? Ini. Yang ini atau Y itu samakan dengan 2 pangkat X gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi ke persamaannya. Ini kan sama dengan Y teman-teman. Berarti begini. 2 ya, Y pangkat 2 teman-teman ditambah dengan Y, oke, dikurang dengan 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ya. Selanjutnya adalah kita faktorkan. Jadi untuk pemfaktoran saya serahkan kepada teman-teman sekalian karena sudah kelas 1, kelas 10 ya. Ini pelajaran materi kelas 3 SMP. Oke.
Oke, kecil 0. Jadi kalau mau difaktorkan teman-teman, berarti di sini harus adalah 2Y. Ya, di sini teman-teman Y. Nah, apa kali apa jawabannya minus 3? Pasti 3 dan minus 1 ya. Mungkin teman-teman di sini adalah 3 ya. Di sini plus 3 ya. Ini plus 3 teman-teman. Di sini adalah minus 1 gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan pembuat nolnya teman-teman. Oke. 2Y ditambah dengan 3 sama dengan 0 ya, atau Y kurang 1 sama dengan 0 teman-teman. Oke teman-teman, ini kan nanti kalau kita mau dapat nilai Y-nya gini, Y sama dengan ini pindah ruas menjadi min 3, berarti min 3 baru nanti kita bagi dengan 2 gitu ya. Nah ini teman-teman, Y sama dengan 1. Nah, teman-teman, apa itu Y? Y adalah 2 pangkat X. Ingat bahwa perpangkatan tidak ada hasilnya negatif. Oleh karena itu, ini tidak diambil, teman-teman ya. Yang diambil adalah cuma yang Y sama dengan 1. Ya, kembalikan ke kembalikan ke persamaannya tadi. Ini ya. Jadi saya buat begini. Y itu sama dengan 2 pangkat X, teman-teman. Nah, apa itu Y? Y adalah 2 pangkat X. Berapa Y-nya? Y sama dengan 1. Berarti gini, 2 ya, 2 pangkat X sama dengan 1. Atau 2 pangkat X sama dengan 1 teman-teman. Hasil dari 2 pangkat 0. Berarti X-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, sudah. Langkah terakhir adalah buatkan ke dalam garis bilangan teman-teman ya. Buatkan dalam garis bilangan. Saya simpan di sini garis bilangannya. Oke, sini. Di sini adalah karena tanda-tanda ada sama dengan teman-teman, saya buat begini. Saya kasih bundaran baru hitam ya, full begini. Nah, di sini disimpan apa? Adalah hasil dari Y sama dengan 1. Oke, 1. Nah, teman-teman, 1 ini kan terbagi atas 2 bagian. Di sini ada 0 ya, di sini ada 2 teman-teman. Teman-teman kalau uji nilai 2 di sebelah kanan, berarti masukkan di persamaan ini teman-teman ya. Ganti dengan 2, berarti begini. 2 kali 2, 4. Tambah 3 adalah 7. 2 kurang 1 ya gini ya. Kalau saya ambil teman-teman X-nya, Y itu sama dengan 2, maka apa hasilnya didapat? Sini ya, 2 kali 2 4 tambah 3 7, berarti 7 kali 2 kurang 1 adalah 1. Hasilnya kalau dikali adalah positif, berarti teman-teman di sini tandanya adalah positif gitu ya. Di sini pasti negatif. Nah ya, berarti sekarang soalnya apa? Tanda lebih kecil, artinya adalah di sinilah tanda kecil 0, berarti di sini teman-teman daerah himpunan penyelesaian. Nah, tapi ingat jangan ambil 1 karena yang mau dicari adalah nilai-nilai X. Berapa X-nya teman-teman? Berarti saya simpan di sini adalah 0. Oke, jadi itulah yang diambil ini sebagai nilai X-nya adalah 0 teman-teman. Nah, sekarang jadi saya hapus dulu yang ini ya. Hapus ini. Himpunan penyelesaian teman-teman. Apa? Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan yang diarsir adalah sebelah sini teman-teman. Nah, ya berarti di kirinya 0, berarti gini, X lebih kecil dari 0 atau sama dengan ya, karena ada tanda sama dengannya. Gitu teman-teman ya, gampang sekali. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 teman-teman ya. Jadi gampang juga ini. Nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Jadi langkah pertama adalah kita rubah dulu bentuknya ya. Nah ini jawaban. Pertama-tama lah teman-teman, rubah dulu bentuknya ya, sehingga nanti dia berbentuk persamaan kuadrat. Oke. Nah ini 3 pangkat 2x tambah 1 bisa begini. 3 pangkat 2x dikali teman-teman 3 pangkat 1 ya, ditambah ya dengan teman-teman ini 82 kali 3 pangkat x pindah ruas menjadi gini, 82 ya dikali dengan 3 pangkat x gitu ya, ditambah menjadi kurang kalau pindah ruas, tambah dengan 27, baru ini tanda lebih besar sama dengan gitu teman-teman ya. Lalu apa lagi? 3 pangkat x teman-teman ini sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3 jawabannya, berarti ini 3 ke depan ya, 3 ke depan seperti itu. Lalu saya buat lagi kurung ini untuk posisi 3 pangkat x ya, gitu. Nanti teman-teman ini 2 di luar saja begini, bisa ditukar ya. Kurang dengan 82 ya kali apa teman-teman?
kali 3 pangkat X juga. Nah, kali 3 pangkat X baru ditambah dengan 27. Sangat gampang sekali teman-teman ya. Besar dari itu. Nah, lalu teman-teman tadi aturannya adalah kita misalkan lagi. Kita misalkan, oke, misal, oke, misal Y sama dengan 3 pangkat X gitu. Sehingga menjadi persamaannya ini menjadi gini. 3Y kuadrat dikurang dengan 82Y terus ditambah dengan 27 besar dari sama dengan 0. Nah, ini baru difaktorkan lagi. Nah, faktornya bagaimana? Terserah adik-adik sekalian, saya anggap sudah paham semua. Berarti teman-teman di sini harus 3Y. Nah, di sini juga harus Y saja karena 3Y kali 3Y pangkat 2. Lalu teman-teman apa lagi? Apa kali apa yang jawabannya 27, 82 min 82 hasil penjumlahannya. Teman-teman yang jelas itu ada 27 di sini. Ini adalah teman-teman 27, di sini harus 1 ya. Perkalian yang jawabannya positif berarti kalau bukan semua negatif, semua positif. Jadi saya anggap ini adalah semua negatif. Kenapa? Karena penjumlahnya negatif semua gitu ya. Nah, apalagi teman-teman? Kita sekarang misalkan ya, misalkan begini. Buat dulu cari pembuat nolnya. 3Y kurang 1 sama dengan 0 atau Y kurang 27 sama dengan 0 teman-teman. Oke. Atau ini begini, Y sama dengan 1/3. Ini adalah Y sama dengan 27 gitu teman-teman ya. Lalu apa lagi? Kita kembalikan sekarang ya. Kembalikan ke tadi fungsinya Y 3X. Iya, ini. Y sama dengan 3 pangkat X berarti 1/3 ya. Ini. Yang pertama lagi nih. 3 pangkat X sama dengan 1/3 ya. Atau ini tadi 3 pangkat X sama dengan 27 teman-teman. Nah, 27. Nah, ini teman-teman cari X-nya berapa? Pasti begini. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat minus 1. Ini apa? 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3. Berarti X-nya minus 1 dan X adalah 3. Nah, sekarang teman-teman, kita uji dalam garis bilangan lagi. Ya, uji dalam garis bilangan. Seperti ini. Oke. Kita ganti ya. Kita kasih lurus pakai mister saja, teman-teman. Saya garis. Ya, sini saja ya. Nah. Oke. Titiknya ada min 1, sorry, ada 1/3 dan ada min 1. Sorry ya, ini ya. Ada 1/3, ada 27 teman-teman. Nah, segini. Saya buat di sini adalah 1/3. Oke, di sini adalah 1/3. 1/3 di sini adalah 27 ya. Nah, sekarang teman-teman, bilangan apa di sebelah kiri, tengah atau kanan? Jadi kita ambil saja yang paling kecil apa? Di sebelah sini teman-teman ada 0 ya. Nah, berarti coba uji 0 teman-teman. Masukkan di mana? Masukkan di sini. Ya, di sini teman-teman. Coba uji 0. Kalau Y sama dengan 0, ya Y sama dengan 0 teman-teman, apa yang terjadi? Berarti ini 0. 0 kurang 1 adalah min 1. Min 1 kali 0 kurang 27 adalah min juga. Minus 27. Berarti kalau dikali teman-teman, berarti jawaban harus positif. Di sini teman-teman positif. Di sini adalah negatif. Di sini adalah positif. Nah, berarti jawabannya apa? Yang dicari adalah tanda besar. Berarti yang diarsir adalah di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Gitu teman-teman. Ya, inilah daerah arsiran. Ya, arsiran di sini. Oke, nah saya hapus dulu ini teman-teman. Oke, saya hapus. Berarti kita kembalikan Y menjadi X. Begini teman-teman. Di sini X-nya adalah min 1. Di sini adalah X-nya 3. Oke, X3, X min 1. Saya garis, saya tandai ya. Ini min 1. Dan X-nya sama dengan 3. Sudah, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan di sebelah kiri min 1 berarti X kecil sama dengan min 1 atau apa? Atau X besar sama dengan 3. Oke, itu soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3. Oke, jadi kita rubah lagi bentuknya. Jawab
rubah lagi bentuknya teman-teman. Nah, 9 pangkat 3x saya rubah teman-teman. Ini 27 ya, berarti nanti ini menjadi 3 pangkat 3x ya. Oke. 9 sama dengan 3 pangkat 2 teman-teman. Ini 3 pangkat 2. Nah, baru ada 3x di sini. 3x gitu ya. Nah, kurang 6. Teman-teman, 27 adalah 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3x. Nah, oke. Dikurang dengan 27 lebih besar dari 0. Teman-teman, ini bisa dirubah, ditukar bentuknya, urutannya begini. 3 ya, 3 pangkat 3x baru kurung begini. Oke, dikurung. Nanti pangkat 2. 2-nya di luar teman-teman, bisa gitu. Kurang 6, lalu kurung lagi 3 pangkat 3x baru dikurangi dengan 27 lebih besar dari 0. Sudah. Nah, sekarang kita misalkan lagi teman-teman. Misal ya, misal. Nah, misalkan Y sama dengan 3 pangkat 3x gitu ya. Jadi bentuknya berubah kembali menjadi ini menjadi Y ya. Y kuadrat dikurang dengan 6y dikurang dengan 27 besar sama dengan tidak sama dengannya ya. Oke, tidak sama dengannya. Ini tanda lebih besar dan juga besar dari 0. Nah, baru kita misalkan lagi teman-teman. Misalkan begini. Y kurang apa? Ya, hasilnya negatif. Berarti min 27. Berarti gini teman-teman, min 9 baru Y ditambah dengan 3. Kenapa? Karena min 9 kali 3 min 27, min 9 tambah 3 adalah minus 6. Berarti kita bisa dapat teman-teman pembuat nolnya. Y kurang 9 sama dengan 0. Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti Y ini sama dengan 9 teman-teman. Ini adalah Y sama dengan minus 3. Ingat ya, ini tanda ini kalau negatif berarti dia tidak memenuhi karena tidak ada perpangkatan yang hasil negatif. Berarti hanya 9 saja. Oke, jadi saya kasih ini adalah tidak memenuhi ya. Ingat, tidak memenuhi. Jadi teman-teman yang adalah ini saja. Nah, sekarang kita kasih kembali. Ingat ya, bahwa Y itu sama dengan apa? 3 pangkat 3x. 3 pangkat 3x. Nah, kita bisa dapat Y itu 9 diambil. Begini, 3 pangkat 3x sama dengan 9. Nah, cari x-nya berapa? 3 pangkat 3x sama dengan 9 adalah 3 pangkat 2. Berarti kita bisa coret teman-teman. Ini 3-nya habis, ini 3-nya habis. Berarti x-nya sama dengan x sendiri sama dengan 2/3. X sama dengan 2/3. Terakhir, kita buatkan ke dalam garis bilangan. Uji ke dalam garis bilangan teman-teman. Oke, saya garis begini. Letakkan x-nya di mana? Sembarang. Sini saja teman-teman. Saya simpan di sini adalah bundaran putih. Ya, 2. Bukan 2 dulu ya. Sebentar baru kita isi 2. Y-nya sendiri Y adalah 9. Jadi isi adalah di 9. Ini adalah 9 teman-teman. Nah, uji di sebelah kiri atau sebelah kanan. Coba saya uji 10 ya, di sini sebelah kanan berarti 10. 10 kurang 9 teman-teman 1. Ini adalah 13. Berarti jawabannya adalah positif. Di sini teman-teman adalah positif, di sini pasti negatif. 9 tadi kalau dibawa ke variabel x adalah 2/3. Sini adalah teman-teman 2/3. Saya kasih tanda ya, ini adalah 2/3. Nah, berarti teman-teman yang manakah diarsir? Tanda lebih besar berarti besar 0 ya, berarti positif. Ini yang dihasil teman-teman. Nah ya, inilah daerah arsiran. Oke, kesimpulan, himpunan penyelesaiannya sama dengan x besar dari 2/3. Sangat gampang sekali. Kita masuk soal nomor 4. Soal nomor 4. Oke, kita langsung kerjakan. Jawabannya adalah jawab. Oke, gampang semua teman-teman. Jadi pertama-tama adalah rubah bentuk dulu teman-teman. Ini rubah bentuk. Ya. Jadi ini kan 2, ini ya, ini 2
Oke, pangkat 2x. Nah, ditambah dengan ini kan begini. 2 pangkat x dikali 2 pangkat 2. Oke, karena penjumlahan pangkatnya di jumlah. Ini pindah ruas menjadi kurang 12 teman-teman, baru lebih kecil dari 0. Sangat gampang sekali. Lalu teman-teman, ini dikurung ya. Saya pangkat x-nya di luar saja, di dalam ya. 2 pangkat x di dalam begini. Nah, baru pangkat 2. Oke, ditambah lagi ini 4 ya, berarti gini 4 pangkat 2 pangkat x. Nah ya, dikurang dengan 12 lebih kecil dari 0. Apalagi teman-teman selanjutnya, misalkan misalkan adalah y itu sama dengan 2 pangkat x. Nah, sehingga berubah bentuk menjadi ini y kuadrat ditambah dengan 4y dikurang dengan 12 lebih kecil dari 0. Baru kita misalkan lagi, difaktorkan sekarang. Ini y dikali berapa? Jawabannya min 12 dijumlahkan 4, berarti pasti plus 6 dan y kurang 2. Gampang sekali. Artinya teman-teman langsung ya, ini adalah y-nya berapa? Y-nya sama dengan minus 6. Ini y sama dengan 2. Yang manakah yang tidak memenuhi teman-teman? Nah, ini tidak memenuhi karena dia negatif. Berarti yang diambil adalah ini saja dulu. Y sama dengan 2. Oke, apa itu y? Y adalah 2 pangkat x. Y sama dengan 2 pangkat x. Bawa ke dalam ini. Berarti ini 2 pangkat x itu sama dengan 2 teman-teman. Ya, atau 2 pangkat 1. Berarti x sendiri sama dengan 1. Terakhir, buatkan ke dalam garis bilangan. Ya, garis bilangan teman-teman. Oke, saya kasih sini saja ya. Nah, ini ya. Lalu simpan nilai y tadi ya. Nilai y berapa? Y sama dengan 2. Berarti di sini 2 teman-teman. Tandanya ini. Ini adalah 2 teman-teman. Nah, di sini 2, uji bilangan di sebelah kanan, sebelah kiri. Coba di sebelah kanan ya, ada 3 teman-teman. Berarti masukkan di sini. Kalau 3, berarti di sini y 3 ya. 3 tambah 6, 9. 3 kurang 2, 1. Berarti semua positif. Berarti ini adalah pasti positif. Sini adalah pasti negatif. Lalu, lihat soalnya. Soalnya adalah lebih kecil. Berarti yang di akhir teman-teman, yang di ruas kiri. Karena kecil dari 0 atau negatif. Itulah daerah arsiran. Nah ya, arsiran teman-teman, ini kan y sama dengan 2. Berapa x-nya? X sama dengan 1 teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah di sebelah kiri 1. X itu kecil dari 1. Sudah gampang sekali ya. Soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 teman-teman. Nah, nomor 5, tentukan himpunan penyelesaian dari. Saya langsung lagi ya. Ini gampang juga teman-teman ya. Jawab. Jawaban. Oke. Ini 5 pangkat x ditambah dengan ini ya. 5 pangkat 1. Ingat, min x itu berarti begini dibagi 5 pangkat x dibagi karena kurang ya. Ini pindah menjadi gini, kurang 6 lebih kecil dari 0 gitu teman-teman ya. Lalu kita misalkan ya, saya misalkan oke. Misalkan y itu sama dengan 5 pangkat x. Nah, berarti begini. Kembali soalnya begini. Ini adalah ini ya, gini. Y ditambah dengan 5 per y dikurang 6 kecil dari 0. Nah, lalu teman-teman, ini kita bisa kali y semua. Saya kalikan dengan y teman-teman. Kali dengan y. Berarti menjadi begini. Y kali y adalah y kuadrat. Nah, y kali 6 berarti min 6 ya, min 6y. Ini kali y hilang y, berarti tinggal gini, tambah 5 saja
kecil dari Y kali 0 adalah 0. Gitu teman-teman ya. Nah, baru difaktorkan lagi. Ini Y. Oke. Sini juga Y teman-teman. Kecil dari 0 berarti tambah 5. Berarti gini. Min 1 baru minus 5. Teman-teman jelas ya. Y ini sama dengan 1 dan Y sama dengan 5. Nah, sekarang cari nilai X-nya. Ini ya. Oke. Saya langsung pertama gini. 5 pangkat X sama dengan Y. Ya, berarti Y berapa? Y adalah 1. Atau teman-teman 5 pangkat X sama dengan 5. Nah, gitu. Nah, berarti jelas ya. 5 pangkat berapa? 1. Jawaban adalah X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Ini teman-teman jelas X sama dengan 1. Kenapa? Karena 5 pangkat 1 adalah 5. Nah, terakhir adalah buatkan dalam garis bilangan. Oke, garis bilangan teman-teman. Nah, ada dua nilai X ya. Tandanya kecil saja, berarti tidak ada sama dengan. Berarti saya buat bundaran putih ini. Oke, Y itu 1 dan 5, berarti sini adalah 1 teman-teman, di sini adalah 5. Oke, kalau 1 berapa X-nya? X-nya adalah 0, gitu ya. Ini adalah X adalah 1. Nah, nanti teman-teman berbentuk ini ya. X dan 0, X sama dengan 1. Sekarang uji teman-teman. Di sebelah kanan ada 6. Coba ya, uji 6 teman-teman. Kita uji 6. Jika Y sama dengan 6, ya 6, maka apa yang didapat? Ini 6 kurang 1 berarti 5 ya, kali 6 kurang 5 adalah 1, berarti jawaban adalah positif 5. Tepat, di sini adalah positif, di sini negatif, di sini positif teman-teman ya. Nah, berarti yang mana diakhir? Tanda lebih kecil, berarti yang di tengah-tengah yang diakhir teman-teman. Nah, inilah jawabannya. Jadi apa himpunannya? Himpunan penyelesaiannya itu sama dengan di antara 0 dan 1, berarti 0 kecil dari X kecil dari 1. Sangat gampang sekali teman-teman. Kita lanjut soal nomor 6. Terakhir ya, terakhir. Ya, nomor terakhir. Kita jawab lagi sama-sama ya. Jawab. Nah, saya langsung ke sini ya. Ini 9 rubah menjadi 3 pangkat 2. Jadi begini. 2 ya, 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Ada 2x lagi teman-teman, berarti kali dengan 2x gitu ya. Oke. Terus dikurang dengan 20. Oke. 3 ya pangkat 2x baru ditambah dengan 18 baru kecil sama dengan 0. Oke. Sudah gitu. Nah, sekarang teman-teman kita bisa tukar ini 2 3 pangkat 2x. Nah, lalu di sini adalah pangkat 2 di luar. Pangkat 2 kurang 20. Oke. 3 pangkat 2x. Nah, baru ditambah dengan 18 kecil dari 0. Apa selanjutnya teman-teman? Kita misalkan. Misalkan Y itu sama dengan apa? Sama dengan ini. 3 pangkat 2x. Nah, kembali lagi ke bentuknya ini. Oke. 2 ini menjadi Y, berarti 2Y pangkat 2 dikurang dengan 20Y. Nah, ditambah dengan 18 kecil dari 0. Teman-teman, kebetulan ini bisa dibagi 2 semua ya. Berarti bagi 2 ini tinggal ini Y kuadrat. Bagi 2 menjadi 10Y. Bagi 2 menjadi 9 gitu ya, kecil dari 0. Difaktorkan teman-teman, berarti gini, Y kurang apa coba? Kurang 1 baru Y kurang 9 gitu ya. Kenapa? Karena min 1 kurang 9 min 10 dikalikan juga 9. Apa artinya? Berarti Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 9. Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 9. Sekarang kasih kembali tadi. Nilai Y itu apa? 3 pangkat 2x. 3 pangkat 2x sama dengan 1. 3 pangkat 2x sama dengan 9. Gitu ya. Ini 1 itu begini. Ya, 3 pangkat 2x
1 sama dengan 3 pangkat 0 gitu ya. Oke, ini teman-teman gini. 3 pangkat 2x sama dengan 9 adalah 3 pangkat 2. Berarti x-nya adalah pasti 0. Ini teman-teman x-nya sama dengan 0. Ini x-nya sama dengan 2 bagi 2 adalah 1. Sudah, terakhir adalah buatkan garis bilangan. Buatkan garis bilangan teman-teman. Yang terakhir ya. Sini. Nah, saya kasih di sini Y1 ya. Y1 tanda bulat full ya. 1 baru Y sama dengan 9 ya. Nah sekarang uji di sebelah kanan ada apa? Ada 10 teman-teman. Berarti gini, 10 kurang 1 9. 10 kurang 9 adalah 1. Berarti semua adalah positif. Di sini teman-teman positif, di sini pasti negatif, di sini pasti positif. Tandanya kecil berarti yang mana diarsir? Diarsir adalah di sini ya. Itulah daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sebelah sini teman-teman. Tapi ingat teman-teman, sebelum itu kembalikan, ini kan nilai Y teman-teman ya. Kembalikan ke nilai X-nya. X-nya adalah 0 dan 1. Ini 0 di sini, 1 di sini teman-teman. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 0 kecil sama dengan ya. Kecil sama dengan X kecil sama dengan 1. Sangat gampang sekali. Oke, saya kira itu saja materi untuk materi pertidaksamaan eksponen. Kita masuk nanti ke materi berikutnya. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.